Seni hidup minimalis. Petunjuk minimalis menuju hidup yang apik, tertata, dan sederhana. Ditulis oleh Francine J. Bab 17. Limits. Batas. Hidup minimalis berarti selalu mengontrol barang-barang yang kita miliki, dan cara yang paling efektif untuk melakukannya adalah dengan menerapkan batas. Tunggu. Apa itu? Batas. Bukan itu yang kucari. Aku tidak ingin merasa terbatasi. Begitulah reaksi sebagian orang saat mendengar kata ini, dan saya bisa membayangkan Anda pun mungkin mengalaminya. Namun jangan khawatir, batas ini adalah untuk barang-barang, bukan Anda. Menerapkan batas akan membantu Anda mengambil kendali atas hal-hal yang Anda miliki agar Anda lebih berkuasa, lebih berwenang, dan punya lebih banyak ruang. Batas akan memudahkan Anda, bukan mengekang. Ambil contoh buku. Kita semua pasti mengalami betapa cepat jumlah buku bertambah, beli, baca, dan entah bagaimana buku itu selamanya menjadi bagian dari koleksi kita, terlepas dari apakah kita menyukai buku itu atau berniat membacanya ulang. Alasan kita biasanya adalah karena sudah membayar cukup mahal serta sudah meluangkan waktu dan energi untuk membacanya, sehingga sudah selayaknya buku itu diberi tempat untuk diperlihatkan. Kadang kita menyimpan ensiklopedia atau buku-buku terkenal lain hanya untuk membuktikan bahwa kita sudah membacanya. Nah, sekaranglah waktunya untuk membatasi koleksi Anda hanya untuk buku-buku yang memang Anda gemari. Sisanya, kumpulkan untuk diberikan ke pihak lain. Anda bisa mendonasikan buku tersebut ke rumah baca atau teman dan keluarga yang menginginkan. Menerapkan batas juga membantu kita menjinakkan perlengkapan prakarya dan hobi yang terus bertambah. Apapun hobi Anda, membuat kalung, merajut, membuat album kenangan, menyusun mainan, memproduksi barang-barang kayu, atau membuat sabun. Batasi perlengkapan Anda menjadi hanya satu wadah penyimpanan. Jika ingin menambah dan wadah itu tak lagi cukup, segera habiskan perlengkapan lama Anda sebelum membeli barang baru. Hal ini sekaligus dapat memotivasi Anda untuk menyelesaikan proyek yang tertunda. Tak hanya mengurangi jumlah dan kesemrawutan barang, cara ini juga membantu Anda untuk jujur pada diri sendiri. Apakah Anda memang senang membuat prakarya atau hanya senang mengumpulkan perlengkapannya? Jika ternyata tidak menikmati kegiatan itu, Anda perlu merenungkan lagi apa sebetulnya hobi Anda. Sebaliknya, jika Anda sungguh-sungguh menyukainya, seharusnya tidak ada kendala untuk menggunakan semua perlengkapan yang sudah ada. Batas bisa dan memang seharusnya diterapkan untuk segala hal. Anda bahkan bisa menggunakannya secara kreatif. Semua DVD harus cukup di satu rak, semua baju hangat di satu laci khusus, dan semua kosmetik di satu kotak. Batasi jumlah sepatu, kaos kaki, lilin, kursi, spray, panci, talenan, dan barang-barang koleksi. Batasi jumlah langganan majalah dan barang di meja. Hiasan hari raya harus cukup di satu kotak, sementara peralatan olahraga hanya punya tempat di satu sudut di garasi. Dulu, batas ada karena kondisi di luar diri kita, terutama harga dan ketersediaan barang. Sebagian besar barang dibuat oleh tangan dan disebarluaskan di tempat terbatas, sehingga jumlahnya sedikit dan lebih mahal dibandingkan pendapatan kita. Daripada barang-barang yang beredar di era modern ini, ratusan tahun lalu menjalani hidup minimalis jauh lebih mudah. Memenuhi kebutuhan pokok pun terkadang menantang, sehingga barang-barang yang bersifat tambahan tidak terlalu diinginkan.
Namun kini kita bisa mendatangi supermarket terdekat dan membeli apapun yang kita inginkan. Produksi massal dan distribusi barang ke seluruh penjuru dunia telah membuat harga barang-barang konsumsi rendah tersedia di mana-mana dan mudah didapat. Betul, memang nyaman sekali. Akan tetapi, sebagian besar dari kita telah mengetahui bahwa segala hal yang berlebihan belum tentu membawa kebaikan. Jika tidak berinisiatif membatasi konsumsi kita sendiri, bisa-bisa kita tenggelam di antara barang. Menentukan batas pun tidak hanya membantu diri Anda sendiri, melainkan memudahkan anggota keluarga lain untuk ikut menerapkan cara hidup minimalis. Jelaskan kepada keluarga Anda bahwa semua barang harus bisa disimpan di wadah atau tempat yang sudah disediakan. Batasi jumlah kotak mainan hanya satu atau dua wadah, atau pakaian remaja ke hanya satu lemari. Jika dipupuk sejak awal, kebiasaan baik ini akan sangat menguntungkan mereka saat dewasa kelak. Setidaknya, membatasi kepemilikan setiap orang ke kamar yang ditempatinya, baik kamar tidur anak, kamar bermain, ruang kerja pasangan, kamar prakarya, maupun area bengkel di rumah. Dengan begitu, barang-barang dari suatu tempat tidak akan tercecer ke tempat lain yang merupakan ruang bersama. Tentunya, pada akhirnya, batas paling akhir dari jumlah barang Anda adalah ukuran rumah Anda sendiri. Sebagai minimalis, pada suatu hari nanti, Anda mungkin akan mempertimbangkan untuk memperkecil ukuran hunian. Jumlah barang bertambah untuk mengisi ruang yang ada. Harusnya ada rumus fisika yang menerangkan hal ini. Dengan begitu, membatasi ruang berarti juga membatasi jumlah barang, mengatasi kesemrawutan, mengurangi kecemasan, dan menurunkan kadar stres. Tanpa rumah besar, Anda juga tidak akan memiliki rumah yang penuh barang. Bayangkan Anda pindah dari apartemen tipe studio ke rumah dengan loteng, gudang, dan garasi dua mobil. Ruang-ruang penyimpanan pasti dipenuhi barang dengan cepat hanya karena ruang itu ada. Di apartemen, Anda tidak punya tempat untuk sepeda statis sehingga mungkin harus membuang atau menyumbangkannya. Namun di rumah besar, sepeda itu mungkin akan berakhir di gudang. Tempat tinggal yang lebih kecil secara alamiah menjadi batas bagi jumlah barang yang bisa Anda miliki, sehingga lebih mudah menerapkan hidup minimalis. Meskipun pada awalnya terasa mengekang, namun tak lama kemudian Anda akan merasa bahwa batas sebenarnya membebaskan. Hidup di tengah budaya yang justru mendorong kita untuk menginginkan dan membeli lebih banyak barang serta melakukan lebih banyak hal, batas merupakan angin segar. Ketika merasa sangat nyaman dengan batas, Anda akan terdorong untuk menerapkannya di bagian-bagian lain dalam hidup. Membatasi komitmen dan kegiatan bisa menciptakan hidup yang lebih tenang serta memberi Anda lebih banyak waktu luang. Membatasi konsumsi berarti mengurangi jumlah tagihan kartu kredit dan meningkatkan saldo tabungan. Membatasi makanan olahan, berlemak, dan tinggi gula juga bisa mengurangi lingkar pinggang dan memperbaiki kesehatan Anda. Kemungkinan batas benar-benar tak terbatas.